Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang supply and demand. Jadi, apa sih supply and demand itu? Untuk sederhananya, kita bisa menganalogikan kegiatan yang ada di pasar. Biasanya, di pasar ada penjual dan pembeli. Ketika pembeli ingin membeli sesuatu kepada penjual, maka saat itulah penjual menerima demand dari pembeli. Sementara pembeli mendapatkan supply dari penjual. Konsep yang sama juga terjadi pada market yang biasa kita tradingkan. Bentuk kenaikan dan penurunan candle itu adalah reaksi dari supply and demand. Demand merupakan buyer, sedangkan supply adalah seller. Dari teori dasarnya itu, supply and demand dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rally-based rally, yang kedua ada rally-based drop, yang ketiga ada drop-based rally, dan yang keempat ada drop-based drop. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keempat bentuk dari supply and demand ini. Kita langsung ke market gold untuk mencoba mencari apa sih supply and demand yang ada di market gold ini. Yang pertama tadi kita mempunyai rally based rally. Nah, apa sih rally based rally? Rally based rally pada dasarnya adalah pergerakan dari naik, lalu sideways, kemudian lanjut naik. Nah, ini merupakan rally based rally. Nah, yang kedua ada rally based drop. Rally based drop adalah proses pergerakan dari kenaikan lalu sideways. Setelah sideways, harga gagal menembus atas, melainkan harga reversal. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai rally based drop. Yang ketiga ada drop based rally. Nah, drop based rally ini adalah pergerakan turun, lalu market mengalami sideways, kemudian setelah sideways, market reversal. Nah, ini merupakan drop based rally. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah drop based drop. Ini merupakan pergerakan turun, lalu membuat base, dan melanjutkan penurunan. Nah, dari keempat bentuk ini, kita akan mencoba mengaplikasikannya di market gold. Nah, di sini teman-teman bisa melihat proses panjang ini merupakan sebuah rally. Lalu market sideways. Nah, setelah sideways, market melanjutkan kenaikannya. Nah, ini adalah contoh dari rally based rally. Lalu yang kedua ada rally based drop. Nah, di sini ada contoh dari sebuah base ini, market mengalami kenaikan. Setelah itu market sideways. Nah, setelah sideways dia gagal naik melainkan turun. Nah, ini adalah contoh dari rally based drop. Nah, yang ketiga ada drop based rally. Nah, ini bisa kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, yang posisi ini yang seperti bentuk W. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai yang ini bisa rally based drop ya. Yang simpel ini bisa rally based drop. Nah, lalu yang di sebelah sini, nah ini bisa teman-teman tandai sebagai rally based drop based rally. Nah, ini adalah contoh-contoh dari supply and demand. Lalu setelah kita mengetahui supply and demand, gimana sih cara penggunaan supply and demand yang bagus itu?
Nah, yang pertama, pastikan bahwa sebuah SND merupakan area fresh. Maksudnya apa sih area fresh itu? Area fresh di sini adalah area yang belum pernah disentuh sama sekali ya. Jadi setelah harga membentuk supply and demand, harga melanjutkan pergerakan tanpa menyentuh area itu. Nah, ketika harga itu disentuh kembali, disitulah momen kita untuk melakukan eksekusi buy atau sell. Nah, lalu di sini poin keduanya, pastikan sebuah SND itu break structure. Nah, apa sih poin kedua maksudnya? Nah, misalkan teman-teman lihat sebelumnya, tren sebelumnya adalah turun. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa sebuah SND itu dikatakan kuat ketika dia berhasil break dari struktur terdekatnya. Ketika ini dari sini teman-teman bisa lihat ada low, high, lower low, lower high, lower low, lalu market membuat higher high di sini. Nah, ini adalah break structure ya. Nah, demand yang terjadi di sini merupakan strong demand. Nah, ketika harga balik, ekspektasinya akan melanjutkan kenaikan. Nah, dari proses ini, teman-teman bisa melakukan trading setup di area demand yang ini dengan stop loss di bawah demand-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan supply and demand sebagai trading setup. Lalu, ini untuk posisi buy. Kalau untuk posisi sell, tinggal dibalik ya. Misalkan di sini market berangkat dari bawah, lalu pada titik tertentu market melakukan reversal. Nah, ketika market melakukan reversal, nah di sini pasti ada sebuah supply yang terbentuk, entah di sini atau di sini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ketika harga kembali ke area supply, teman-teman bisa melakukan open posisi sell. Misalkan di sini teman-teman tandai ya. Nah, dengan target adalah low terdekat. Nah, ini adalah ilustrasi dari penggunaan supply and demand sebagai sell setup. Mungkin segitu dulu materi tentang supply and demand.